Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi pembunuhan sopir taksi online oleh anggota Densus 88 Anti Teror Bribda Haris Sitanggang. Rekonstruksi digelar di halaman Polda Metro Jaya karena peristiwa pembunuhan terjadi di beberapa lokasi. Sony Rizal Tahitu, seorang sopir taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada 23 Januari lalu. Di hari yang sama, Bribda HS ditangkap di Desa Sendang Mulia, Bekasi setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Dan dari catatan kepolisian, Bribda HS pernah terlibat kasus penipuan baik pada sesama anggota Polri maupun masyarakat umum. Meski sudah ditangkap, tapi keluarga korban tidak langsung diinfokan. Mereka baru mengetahuinya saat istri korban bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya pada 7 Februari lalu. Akibatnya, istri korban pun sempat menilai polisi tidak serius menangani kasus pembunuhan suaminya. Saya juga bingung. Di saat saya mendatangi orang yang ada di sini, saya tanya, apakah pelakunya sudah ditemukan? Katanya sudah pada hari apa? Pada hari pertama jam 4 sore. Tapi dia katakan mereka akan lakukan. Jadi tolong diinikan dulu. Maksudnya hanya keluarga inti aja yang boleh tahu. Tapi dia bilang juga kepada kami bahwa dia akan memberitahukan minggu ini akan memberitahukan untuk reka ulang. Tapi sampai kami menunggu tidak ada kabar berita dari sini, sehingga saya merasa karena kami orang susah, kami orang tidak mampu, ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya, sehingga masalah ini disepelekan seperti itu. Hingga kini, kasus pembunuhan pengemudi taksi online masih terus diselidiki. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku adalah ingin menguasai harta dan mobil korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kami telah terhubung dengan istri korban, Ibu Rusni Masna Berutu. Selamat sore, Ibu Rusni. Apa yang saya bilang sama teman-teman belum tentu kan dan terbukti. Selamat sore, Ibu Rusni. Apa tanggapannya Pak? Selamat sore, Ibu. Baik, Ibu Rusni, pada hari ini dilakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap suami Anda. Dari pihak keluarga sendiri, apakah sudah mendapatkan hasil terbaru? Tadi rekonstruksi. Tadi ada adegan reka adegan. Baik. Ibu Rusni, apakah turut datang melihat langsung proses rekonstruksi? Iya, saya datang. Baik, Ibu. Ada berapa adegan yang saat itu diperagakan dan bagaimana Anda melihat prosesnya? Sangat banyak dan menurut saya banyak tidak sepertinya direkayasa. Karena saya tahu tipe suami saya nggak seperti yang dia katakan. Tipe hanya karena uang. Dia hanya mereka-reka. Dia berbohong. Baik. Jika saya lihat dari bawah sampai ke atas, dia tidak ada apa-apa, dia tetap sehat, dia walafiat. Padahal dia sudah melakukan pembunuhan terhadap suami saya, menghabisinya. Baik. Sehingga saya merasakan tidak memiliki suami yang baik seperti Mas Sony. Baik, Ibu. Sebelumnya kami turut berduka cita atas permasalahan yang menimpa Ibu dan sekeluarga, dan semoga Ibu tetap kuat untuk melewati proses ke depannya. Namun tadi izin jika Ibu mengatakan ada hasil yang direkayasa, ada yang tidak sesuai fakta. Apa hal tersebut yang menurut Ibu tidak sesuai dengan faktanya, Bu? Karena pada waktu itu kami sudah pergi ke TKP, kami juga bertanya
bahwa saat dia melakukan itu mobil dalam keadaan mundur. Dan ibu itu berkata melihat mobil itu mundur dan bergoyang. Tapi tadi dia mengatakan mobilnya berhenti. Jadi menurut saya dia bohong. Baik. Kalau dari pelaku sendiri atau mungkin pihak keluarganya, Bu, apakah sudah ada yang datang kepada Ibu untuk minta maaf? Belum, sampai detik ini belum ada dari pihak keluarga. Dan dari polisi juga baru kemarin saya menerima suratnya pagi jam 10 dan sore 4:30 kita diinformasikan bahwa hari ini ada rekonstruksi jam 10. Seperti itu, jadi sepertinya dadakan, mereka tidak memikirkan kita harus mempersiapkan mental seperti itu, Bu. Baik, berarti Ibu juga melihat proses pengusutannya tidak berjalan lancar, bahkan terkesan lambat ya, Bu? Betul. Oke, dari Ibu sendiri, apa harapan Ibu terhadap proses yang menimpa suami Ibu? Hukum mati 340. 340. Pasal 340. Seperti suami saya yang sudah dihilangkan nyawanya, biarlah dia juga sama bertemu di akhirat sana. Pasal 340. Baik. Selama suami Ibu mungkin masih berada di samping Ibu, bagaimana sosok suami Ibu di mata Anda dan juga keluarga? Suami saya penyabar, orang baik, suka menolong. Dan selama bekerja ini belum ada hal-hal buruk yang menimpa ya, Ibu ya? Belum pernah. Ibu sendiri ketika mengetahui kejadian ini pertama kali dihubungin langsung oleh pihak polisi atau memang sempat hilang kabar dengan almarhum? Kita dapat informasinya dari warga, Bu. Baik. Selain kendaraan dari suami Ibu, apa saja barang-barang dari almarhum yang sekiranya diambil oleh pelaku? Barangnya ada apa? Di dompetnya kemarin sudah ditunjukin, tapi saya percaya nggak mungkin dompet suami saya kosong. Baik, jadi Ibu juga merasa ada barang bukti yang belum keungkap hingga saat ini ya, Bu? Ya. Baik, kita kembali ke tadi ya, proses rekonstruksi Ibu. Bagaimana prosesnya? Apakah memang Ibu diajak untuk memberikan kesaksian juga pada saat itu atau Ibu hanya melihat saja? Saya hanya melihat saja. Baik, dan memang masih ada hal-hal yang Ibu rasa tidak sesuai dengan fakta ya, Bu? Karena tidak dilakukan di TKP. Oke, jadi harapan dari pihak keluarga apakah menginginkan rekonstruksi ulang? Iya, betul. Saat ini apakah Ibu dalam perjalanan pulang bersama pengacara mungkin? Pengacara lain mobil. Lain mobil kita, Ibu. Baik, baik. Terima kasih Ibu Rusni. Kami tentu akan terus mengawal bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan semoga harapan dari pihak keluarga bisa segera terkabulkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.